Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandy Rafliansyah dari Teknologi Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil paper yang saya buat yang berjudul tentang pembangunan ekonomi berlandaskan Pancasila. Salah satu solusi untuk menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah dengan menghidupkan kembali semangat Pancasila. Pancasila adalah intisari dari keberadaan Indonesia sebagai suatu negara. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi, filsafat, dan juga perwujudan dari prinsip dasar negara untuk Indonesia yang mandiri. Pancasila dapat dijiwai oleh setiap bangsa Indonesia. Para pendiri Indonesia berkeyakinan bahwa Pancasila dapat membebaskan rakyat dari kemiskinan, kelaparan, kesenjangan sosial, dan korupsi. Selain itu juga dapat menjadi landasan agar mampu menjalin kerjasama dengan negara lain serta menyeluruh. Pancasila diamalkan melalui pembangunan nasional dalam 4 bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan mendalami nilai-nilai luhur Pancasila, tentu kita sadar dan yakin akan keunggulan Pancasila. Tujuan dari pengembangan skenario pembelajaran ekonomi Pancasila adalah mengubah pengetahuan cara berpikir, sikap, dan keterampilan peserta didik berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 dan pengembangan kegiatan eksperimen sebagai pendekatan pembelajaran dan proses praktik ekonomi dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar meliputi interaksi pembelajaran, hasil belajar nyata, dan evaluasi yang diwadahi dalam kegiatan proyek. Pendahuluan ekonomi adalah salah satu bagian dari langkah pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan nasional yang dilakukan di Indonesia merupakan wujud dari amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pembangunan nasional mempunyai tujuan untuk mewujudkan butir sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan nasional melingkupi berbagai sektor kehidupan masyarakat, salah satunya adalah sektor pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat dimulai dari kegiatan usaha kecil hingga ke perbankan. Untuk mewujudkannya, maka pemerintah perlu melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Pemerintah berusaha membangun dan menciptakan kondisi ekonomi yang lebih baik. Pembangunan di bidang ekonomi sangat penting karena perekonomian suatu negara memegang peranan yang penting dalam menunjang berhasilnya pembangunan di negara tersebut. Apabila perekonomian di suatu negara sudah baik, maka negara tersebut kesejahteraan masyarakatnya akan baik. Pertumbuhan ekonomi merupakan target yang ingin dicapai oleh perekonomian dalam jangka waktu panjang dan semaksimal mungkin konsisten dengan pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi dapat menerangkan dan sekaligus dapat mengukur prestasi pengembangan suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi merupakan target yang ingin dicapai agar dapat mengukur suatu pertumbuhan ekonomi yang terjadi, perkembangan ekonomi secara fiskal yang terjadi di suatu negara seperti pertambahan jumlah dan produksi barang, perkembangan infrastruktur, dan pertumbuhan produksi hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang berlangsung dalam satu periode tertentu. Pembangunan ekonomi yang strategis merupakan dasar dari terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, maka harus ada hubungan yang sistematik antara pemerintah dan warga negara dalam menjalankan sistem ekonomi yang diinginkan, yakni sistem ekonomi berlandaskan akan nilai-nilai dasar negara Pancasila. Terdapat beberapa unsur dalam pembangunan ekonomi, diantaranya adalah pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang dijalani oleh setiap masyarakat. 2. Pembangunan sebagai perubahan sosial,
Masyarakat sebagai pelaku dalam perubahan sosial di mana secara langsung atau tidak langsung perubahan sosial akan berdampak pada kelancaran pembangunan atau bahkan menghambat pembangunan. Ketiga, pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. 4. Peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Lalu, apa hubungannya perekonomian dengan ideologi Pancasila? Pancasila mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan. Hal ini menandakan bahwa Pancasila sendiri mengharuskan kita untuk terus berusaha, berdoa, selalu baik terhadap semua orang untuk menciptakan relasi dalam hal misalnya pekerjaan. Jika semuanya sudah tercapai, maka ekonomi di Indonesia pun akan membaik. Lalu generasi milenial yang akan membuat perubahan. Generasi milenial dalam pola kehidupan harus menerapkan ideologi Pancasila baik pada diri sendiri maupun dalam lingkungan sekitar. Selain itu, generasi ini juga perlu memahami bagaimana sistem perekonomian bangsa Indonesia yang berbasis kepada Pancasila. Lalu, mengapa sistem perekonomian bangsa Indonesia perlu dipahami khususnya bagi generasi milenial? Jawabannya adalah karena sikap generasi ini yang kritis serta berani apabila tidak diproteksi dengan hal mendasar seperti ideologi Pancasila, maka kemungkinan generasi ini dapat memiliki perspektif negatif terhadap perekonomian Indonesia. Dan ketika generasi ini berperan dalamnya, maka mereka tidak akan menyalahgunakan ketentuan atau peraturan yang ada. Berikut ini penjabaran pembangunan ekonomi berlandaskan Pancasila. Yang pertama, itu sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, merupakan landasan dasar bagi bangsa Indonesia dalam hal apapun. Jika dikaitkan dengan perekonomian, maka perekonomian harus memiliki landasan etis dan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Perekonomian yang berlandaskan kepada Pancasila digagas dan dibangun berdasarkan pertimbangan moral dan etika religius. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagi bangsa Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila, pembangunan ekonomi tidak sebatas mengejar prestasi atau penilaian secara materi, namun kerap kali masih ditemukan kemiskinan kesenjangan sosial pada bangsa ini. Generasi milenial yang nantinya menjadi penerus bangsa harus mendongkrak masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial untuk keadilan dan kemajuan bangsa ini. Lalu sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Perekonomian berdasarkan ideologi Pancasila digagas untuk mempersatukan bangsa. Apabila kemudian kebijakan ekonomi justru memudahkan semangat persatuan bangsa, maka kebijakan tersebut pastilah bukan bercorak dan bersirikan ideologi Pancasila. Oleh sebab itu, generasi ini perlu memahami sistem kerja perekonomian bangsa Indonesia dan selalu mengevaluasi kebijakan menjadi lebih baik agar sila ini dapat terwujud nyata. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan mekanisme kerja perekonomian yang mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan individu atau golongan. Caranya dengan memberikan akses yang besar kepada masyarakat terhadap kebutuhan dasarnya. Generasi milenial ini juga menjadi penerus bangsa, perlu memahami hal ini dengan baik dan mampu merealisasikannya di kemudian hari. Lanjut ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini merupakan hasil dari sila pertama dan sampai sila keempat. Apabila tahapan-tahapan tersebut terrealisasi, maka seluruh rakyat Indonesia akan tercipta keadilan sosial yang baik. Kesimpulannya, jadi Pancasila sebagai paradigma yang mempunyai kaitan yang erat dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena Pancasila mempunyai peran yang sangat penting dalam berbagai bidang seperti bidang hukum, ekonomi, sosial budaya, dan juga pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dalam bidang ekonomi memiliki maksud bahwa setiap pengembangan ekonomi, negara harus berdasarkan moralitas sila-sila Pancasila, yaitu dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang humanistik dan bertujuan demi kesejahteraan rakyat semua.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.